Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Wijaya, saya dari kelas 12 Alfamart dan saya absen 8. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi waralaba dan ya, langsung saja. Oke, mungkin langsung saja kita untuk ke materinya. Dan yang pertama, waralaba saya udah membagikan menjadi 7 bagian. Yang pertama, nantinya saya bakalan menjelaskan tentang pengertian waralaba. Kedua, jenis-jenis waralaba. Ketiga, tipe-tipe waralaba. Keempat, biaya waralaba. 5, keuntungan bisnis waralaba. Keenam, kerugian bisnis waralaba. Dan yang terakhir nanti saya akan jelaskan juga tentang ciri-ciri waralaba. Oke, mungkin langsung saja kita untuk yang pertama, yaitu adalah pengertian dari waralaba itu sendiri. Yang pertama, waralaba atau franchise berasal dari bahasa Prancis yang berarti kejujuran atau kebebasan, yang berarti hak-hak untuk menjual sesuatu produk atau jasa layanan. Dan yang kedua adalah jenis-jenis waralaba. Di sini jenis-jenis waralaba terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah waralaba luar negeri atau asing, dan yang kedua adalah waralaba dalam negeri. Dan yang pertama, waralaba luar negeri atau asing, yaitu adalah waralaba yang berasal dari luar negeri. Jenis waralaba yang satu ini cenderung lebih banyak disukai karena sebuah sistem dan mekanismenya yang lebih jelas. Merek mereka sudah diterima di berbagai dunia dan dirasakan lebih bergengsi. Dan untuk waralaba dalam negeri sendiri, yaitu adalah waralaba yang berasal dari dalam negeri. Jenis waralaba yang satu ini juga menjadi salah satu pilihan dalam investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha, tetapi tidak mempunyai pengetahuan cukup, piranti awal, dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pihak waralaba. Dan yang ketiga adalah tipe-tipe waralaba. Tipe-tipe waralaba di sini terbagi menjadi 3 bagian, dan yang pertama adalah trade name franchising, kedua product distribution franchising, dan ketiga adalah pure franchising atau bisnis format. Nah, untuk trade name franchising sendiri, yaitu adalah tipe yang satu ini franchise mendapatkan hak untuk memproduksi. Dan untuk product distribution franchising, salah satu tipe ini franchise mendapatkan hak untuk distribusi di wilayah tertentu. Dan pure franchising, yaitu adalah tipe yang satu ini franchise mendapatkan hak sepenuhnya mulai dari trademark. Oke, yang keempat adalah biaya waralaba. Di sini biaya waralaba meliputi dari ongkos awal dan juga ongkos royalti. Untuk ongkos awal sendiri yaitu dimulai dari Rp 10 juta hingga 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan. Dan untuk ongkos royalti yaitu adalah dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Besarnya ongkos royalti berkisar dari 5-15% dari penghasilan kotor. Ongkos royalti yang layak adalah 10%. Lebih dari 10% biasanya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemasaran yang perlu dipertanggungjawabkan. Oke, yang selanjutnya yaitu adalah keuntungan dari bisnis waralaba. Keuntungan yang pertama, konsep bisnisnya sudah jelas dan dibantu dengan adanya pelatihan sehingga bisnis berjalan sesuai dengan konsep atau sesuai dengan produk utama. Yang kedua adalah menjalankan konsep bisnis yang sudah jalan dan dikenal oleh masyarakat. Ketiga, kontrol bisnis sudah dibantu oleh sistem. Keempat, bisa berkonsultasi dengan penyedia waralaba setiap kendala yang dihadapi di lapangan. Dan yang kelima adalah pengembangan bisnis dipikirkan juga oleh penyedia waralaba. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kerugian dari bisnis waralaba. Yang pertama adalah rugi ketika salah memilih waralaba dikarenakan di awal kita telah menyetorkan uang franchise fee yang nilainya cukup besar. Yang kedua adalah keuntungan yang didapat sebagian penyedia waralaba menetapkan bagi hasil. Yang ketiga, sebagian penyedia waralaba tidak banyak membantu dalam mengembangkan bisnis. Mereka hanya memberikan konsep, mentransfer konsep, tetapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap kesuksesan bisnis. Mereka lepas tangan terhadap perjalanan bisnis selanjutnya. Dan kerugian yang terakhir yaitu adalah jenis bisnis utama mendapatkan masalah, maka akan berpengaruh terhadap bisnis waralaba yang lainnya. Dan yang terakhir adalah ciri-ciri waralaba. Ciri-ciri waralaba memiliki khas usaha, terbukti sudah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan dilakukan, adanya dukungan yang berkesinambungan, dan memiliki hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar. Dan ya, mungkin segitu saja dan terima kasih.